Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidup yang kita jalani hakikatnya adalah singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan umur seluruh makhluknya di muka bumi. Tidak ada satupun yang dapat menambah atau mengurangi jatahnya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 disebutkan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu yang dinamakan ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, tidak ada yang dapat menangguhkan atau memajukannya walaupun hanya sesaat saja. Pada tahun 1912 ada sebuah kapal kebanggaan dunia bernama Titanic. Kapal itu dikenal sebagai kapal yang sangat kokoh. Di zaman itu, kapal Titanic merupakan kapal yang paling canggih, modern dan megah. Sehingga nakoda kapal mengatakan, jangankan lautan, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal Titanic. Namun apa yang terjadi ketika kapal Titanic bertabrakan dengan gunung es? Kapal itu pecah dan tercatat ada 1.500 orang yang meninggal dunia. Ini menggambarkan ketika ajal manusia telah datang, tidak ada seorang pun yang dapat menghadang. Hidup laksana tarikan nafas yang terhitung jumlahnya. Ketika berlalu satu tarikan, maka akan terkurangi bilangannya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li.
Ya Allah, hidupkanlah aku dikala kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku ketika kematian itu lebih baik bagiku. Doa ini menunjukkan bahwa hidup dan mati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang hidup pasti akan mengalami mati, dan orang mati pasti pernah hidup. Al-Quran menyebutkan ada 145 kali kata hayat yang berarti hidup, jumlahnya sama dengan kata maut yang berarti mati, disebutkan dalam Al-Quran 145 kali. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, orang yang paling cerdas bukan ditandai dengan gelar yang banyak, tidak ditandai dengan prestasi akademik, tidak ditandai dengan jabatan yang tinggi, tetapi orang yang paling cerdas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan bekal untuk kematian nanti. Dengan mengingat kematian akan mengetahui arti kehidupan. Orang yang mengetahui arti kehidupan pasti akan memahami tujuan yang harus dicapai dalam hidup ini. Hadirin rahimakumullah, sahabat Ali karamallahu wajhah dan para pengikutnya seusai perang Siffin melintasi pemakaman Baqi di Madinah. Ketika melewati pemakaman Baqi, sahabat Ali berhenti. Wajahnya dihadapkan ke pemakaman sambil berbicara, "Wahai para penghuni kubur, wahai para penghuni perkampungan yang sepi, yang sendirian, yang berbaring di atas tanah, rumah-rumah yang kalian tinggalkan saat ini sudah dihuni orang lain. Harta benda yang kalian tinggalkan sekarang sudah dibagi-bagikan. Istri dan suami yang kalian tinggalkan sekarang sudah menikah lagi. Inilah kabar dari kami untuk kalian. Adakah kabar dari kalian untuk kami?" Lalu sahabat Ali karamallahu wajhah menghadap kepada para pengikutnya seraya berkata, "Demi Allah, seandainya mereka diizinkan untuk berbicara, maka mereka akan mengatakan, memberi informasi kepada kita sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini adalah takwa." Sejalan dengan pernyataan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat ketika Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berkabung, semuanya bersedih karena ada wanita salihah, putri baginda Rasulullah, berpulang ke rahmatullah. Pada saat jenazah Sayyidah Fatimah akan dikuburkan, para sahabat pun ikut mengiringi.
ke pemakaman. Dikala jenazah Sayyidah Fatimah hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan baginda Nabi, bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bergumam di atas kubur, "Ya qabru, atadri manillati ji'na ilaik?" Wahai kubur, tahukah engkau siapa jenazah yang kami bawa ke lubukmu? Hiya Fatimatu Zahra bintu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia itu Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatu Ali al-Murtada, istri dari sahabat Ali al-Murtada, wa Ummul Hasan wal Husain, dan ibunya Sayyidina Hasan serta Husain. Menurut pengakuan Abu Dzar Al-Ghifari, setelah beliau bergumam seperti itu, tiba-tiba dari dalam kubur ada suara yang hanya kedengaran oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tidak kedengaran oleh yang lain. Inilah yang disebut dengan pengalaman spiritual. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, tiba-tiba dari dalam kubur ada suara yang merupakan jawaban dari gumaman Abu Dzar Al-Ghifari. "Ma ana maudi'ul hasab." Aku ini bukan tempat untuk membangga-banggakan keturunan. "La yanju minni illa man katsura khairuh." Tidak ada yang selamat dari siksaku kecuali yang banyak amal kebajikannya. "Wa sallima qalbuh." Yang bersih hatinya, "wa khalisa amalu." Dan ikhlas amalnya. Hadirin rahimakumullah, dalam ajaran Islam tegas, keturunan, pangkat, jabatan tidak akan menolong dan tidak akan bermanfaat ketika kita memasuki liang lahat, karena yang akan mengantarkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak adalah amal kebajikan yang ditanam ketika kita masih hidup di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam ajaran Islam, falsafah hidup termaktub dalam Al-Quran disebutkan di dalam kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Kalimat "inna lillah" menunjukkan bahwa umat manusia tidak mempunyai hak milik, namun hanya hak guna pakai, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sementara. Dalam ilmu bahasa Arab, lillah, lamnya lil milki, posisinya sebagai khobar dari inna, memperkirakan istaqarra wa kainun, yang berarti tetap. Sesungguhnya kita semuanya tetap milik Allah, tidak memiliki hak di dunia ini untuk memiliki, tetapi hanya titipan sementara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kedua, "wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dalam redaksi kalimat ini digunakan isim fa'il raji'un, bukan fi'il mudhari nurja'un. Ini untuk menunjukkan dikala kita kembali kepada Allah, semoga kembali dalam keadaan sukarela.
Semoga kembali dalam keadaan ikhlas, bukan kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Hadirin rahimakumullah, agar di saat akhir hayat kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sukarela, dalam keadaan ikhlas, maka isi waktu hidup yang tersisa ini dengan amal-amal kebajikan, bekali diri kita dengan ketakwaan, insyaallah akhir hayat husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala